Kita lihat di samping, huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya huruf jim. Kita lihat di samping, huruf lam itu termasuk salah satu huruf syamsiyah. Kita lihat di samping, huruf lam itu termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak Ibu saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian dengan kita memahami ilmu tajwid, maka bagi Bapak Ibu saudara semuanya yang masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, insya Allah secepatnya bisa segera lancar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak Ibu saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 224. Di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس Wallahu sami'un alim. Sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak Ibu saudara semuanya dalam memahami penjelasan tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf yang arahnya itu ke sebelah kanan. Kalau nanti kami katakan huruf setelahnya atau huruf di depannya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Baik, kita mulai bahas tajwidnya. Yang pertama di sini wala, la dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan alif, nah ini alif nih, nah yang kayak bendera ke samping ini adalah alif. Kemudian sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Baris satu ke atas ini tanda baca fathah namanya, atau harokat fathah. Kalau ada alif sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini alif. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah.
atau ini alif, di belakangnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Jadi terserah mana yang kiranya mudah untuk saudara pahami dan saudara ingat. Nah, sebelumnya kah atau di belakangnya kah, begitu, yang terpenting saudara paham. Ini alif, sebelumnya atau di belakangnya huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Makanya la ini dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu untuk lebih mempermudah kita dalam belajar, kira-kira temponya 2 ketukan. 1, 2. Wala, nah, begitu. Ketukan itu hanya sarana saja. Ketukan itu hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar. Dan ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita. Jadi secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu, huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah, sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang, begitu. Wala taj'alullah. Nah, kemudian di sini ada huruf jim. Nah, ini huruf jim, kemudian huruf jim ini sukun. Nah, ini tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun atau huruf mati, ya itu sama saja. Kita lihat di samping, huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya huruf jim. Jadi huruf-huruf tersebut apabila dia sukun, maka dipantulkan cara bacanya. Ini huruf jim, nah, kemudian dia sukun, maka dipantulkan cara bacanya. Wala taj'alullah, begitu, mantul. Ini termasuk kepada qalqalah sughra, qalqalah kecil, karena dia berada di tengah bacaan, atau dapat kita pahami karena dia berada di tengah kalimat, begitu. Wala taj'alullah. Di sini adalah lafaz Allah. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan lafaz Allah, kita perhatikan huruf sebelum lafaz Allah yang memiliki tanda baca. Ini lafaz Allah. Mana huruf yang memiliki tanda baca sebelumnya yang memiliki tanda baca nih? Lafaz Allah huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca, maka adalah huruf lam ini. Yang kita perhatikan tanda bacanya. Jadi kalau ada lafaz Allah sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, nah, ini namanya tanda baca dhammah nih, atau harokat dhammah, atau tanda baca fathah seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau ada lafaz Allah sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah atau tanda baca fathah, maka lafaz Allah tuh dibaca tebal, dibaca tafkhim. Nah, ini di sini yang kita temui, lafaz Allah sebelumnya tanda baca dhammah. Makanya lafaz Allah ini dibaca tebal, dibaca tafkhim, sehingga ini ditebalkan lafaz Allahnya. Wala taj'alullah, lullah, jangan dibaca lullah, jangan, tapi ditebalkan. Wala taj'alullah, ditebalkan. Wala taj'alullah, alullah, jangan alullah, jangan, tapi ditebalkan. Kemudian di sini ada huruf alif lam. Letaknya itu dia jejer seperti ini. Ini alif, ini lam, letaknya jejer, maka dinamakan alif lam. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif lam, kita perhatikan setelah huruf lam itu huruf apa, atau di depan huruf lam itu huruf apa. Ini huruf alif, ini huruf lam. Nah, di depan huruf lam ini huruf apa, atau setelah huruf lam ini huruf apa. Di sini ternyata yang kita temui masih huruf lam juga nih. Ini huruf lam, setelahnya huruf lam lagi nih. Nah, kita lihat di samping. Huruf lam itu termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf lam, hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah. Karena cara membaca huruf lamnya ini dibaca idgham, huruf lamnya di sini tidak dibaca, dia langsung masuk ke huruf yang di depannya nih. Ya. Jadi jangan bingung. Wala taj'alullah. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf lam. Huruf lam nih.
di atasnya ada tanda baca fathah. Tanda baca fathah itu kan seharusnya mereng seperti ini. Tapi kalau tanda baca fathahnya itu berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini namanya adalah mad tabi'i. Jadi mad tabi'i itu bisa ditulis dalam bentuk fathah berdiri seperti ini, bisa juga ditulis dalam bentuk rumus yang 1 sampai 3 tadi itu. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum. Huruf ra sukun, ini huruf ra tanda sukun tuh seperti ini. Kalau ada huruf ra sukun sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah nih, tanda baca dhammah nih, maka huruf ra sukunnya dibaca tebal, dibaca tafkhim, sehingga pangkal lisan kita itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Huruf ra-nya itu ditebalkan. Urdatal li aymanikum, nah ditebalkan. Kemudian di sini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf lam. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya itu ada 3. Yang nomor 1 itu fathatain, yang nomor 2 itu kasrotain, dan yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Pokoknya kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya tuh kita perhatikan. Maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, ini tanda baca tanwin nih. Setelah tanda baca tanwin di sini adalah huruf lam, atau tanda baca tanwin di depannya nih adalah huruf lam begitu. Kita lihat di samping, huruf lam itu termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Maka cara membacanya itu dengan cara memasukkan kemudian tidak disertai gunnah, jadi tidak didengungkan. Yang dimasukkan itu apanya? Bunyi tanwinnya nih dimasukkan ke huruf lam. Jadi ini kita baca dotal, jangan dibaca dotan li aymanikum, jangan. Tanwinnya ini dimasukkan ke huruf lam. Dotal li aymanikum begitu. Kemudian dia tidak didengungkan. Jadi pendek saja. Dotali aimanikum, begitu. Jangan dibaca seperti ini. Dotali aimanikum. Nah, jangan dipanjangkan seperti itu. Jadi pendek saja karena dia tidak berdengung. Dotali aimanikum, begitu. Kemudian di sini ada huruf ya sukun. Ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Kalau membaca Al-Quran nih berjumpa dengan huruf ya sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf ya sukun sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf ya sukunnya ini adalah huruf lin. Huruf ya sukun sebelumnya tanda baca fathah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Nah, maka cara membacanya itu mudah, dilunakkan ya, tidak memberatkan. Jadi dibaca tuh li aymanikum, li ay. Jangan sampai condong ke e, jangan dibaca li aymanikum, jangan. Nah, tapi dia mudah dilunakkan li aymanikum, nah, begitu. Kemudian ma dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, nah, ini alif nih yang disambung dengan huruf mim. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, makanya ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Li aymanikum, nah, begitu. Kemudian mim sukun. Huruf mim tanda sukun tuh seperti ini, huruf sukun atau huruf mati berjumpa dengan huruf hamzah. Loh, kok ini huruf hamzah bukankah ini huruf alif? Jadi perlu untuk kita ingat, kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif yang memiliki tanda baca atau yang memiliki harokat, maka itu adalah huruf hamzah. Ini huruf alif nih, tapi dia memiliki tanda baca nih. Nah,
maka ini adalah huruf hamzah. Jadi mim sukun berjumpa dengan huruf hamzah. Kita lihat di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang di nomor 3 yang izhar syafawi. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf mim sukun, kemudian setelah huruf mim sukun atau di depan huruf mim sukunnya itu bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini huruf mim sukun nih. Nah, di depannya sini huruf hamzah, bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Jadi nanti ada mim sukun berjumpa dengan huruf ta misalnya, mim sukun berjumpa dengan huruf lam misalnya, dan yang lain-lain, semua hukumnya namanya izhar syafawi, terkecuali nanti kalau ada mim sukun berjumpa dengan huruf ba, mim sukun berjumpa dengan huruf mim, nah, baru namanya itu lain izhar syafawi. Tapi kalau selain daripada ba dan mim, semua hukumnya namanya izhar syafawi. Karena dia izhar maka dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi dibaca pendek saja. Li aimanikum antabarru, begitu. Jangan dibaca li aimanikum. Nah, jangan dipanjangkan seperti itu, pendek, jelas izhar itu, tidak berdengung. Kemudian di sini nun sukun berjumpa dengan huruf ta. Nah, tadi di awal sudah kami ingatkan, setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Ini huruf nun, tanda sukun tuh seperti ini, berjumpa dia dengan huruf ta. Kita lihat di samping, huruf ta itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki aqrab. Kenapa dikatakan aqrab? Karena makharijul huruf nun dan huruf ta ini dia dekat. Nah, maka dikatakan aqrab. Cara membacanya itu disamarkan kemudian didengungkan. Akan tapi di sini kadar ikhfanya itu dia kuat. Jadi kadar samarnya itu dia kuat. Nah, jadi lebih condong berbunyi n tapi dia disamarkan. Nah, jadi baca tabarru, begitu. Jangan dibaca tabarru, jangan. Tapi dia lebih condong berbunyi n tapi disamarkan. Kemudian kita dengungkan. Nah, suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Tabarru. Panjangnya gunnah itu atau dengungan itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan untuk lebih mempermudah kita dalam belajar. Tabarru, haru ini dibaca tabkhim, dibaca tebal karena huruf ra memiliki tanda baca dhammah sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas. Ketika kita mengucapkannya, huruf ra-nya kita tebalkan. Tabarru, begitu. Kemudian ru dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 sekarang. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf waw sukun. Ini huruf waw, tanda sukun tuh seperti ini. Sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf waw sukun sebelumnya tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 itu secara singkatnya, huruf waw sukun pasangannya tanda baca dhammah sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Al-tabarru wa tattaqu. Ku juga dibaca panjang. Nah, penjelasannya masih sama dengan yang di atas tadi. Nah, masih di rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Karena di sini ada huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah sehingga huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wa tattaqu wa tuslihu. Hu dibaca panjang, penjelasannya sama, masih di rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Karena di sini ada huruf waw tanda sukun seperti ini, sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum waw sukun dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Nah, wa tuslihu bainan nas. Nah, di sini ada huruf ya sukun lagi. Ini huruf ya tanda sukun seperti ini.
sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Sudah detail tadi kami jelaskan di atas. Jadi cara bacanya itu mudah, dilunakkan saja. Bainan nas, begitu. Kemudian di sini alif lam berjumpa dengan huruf nun. Tadi setiap membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif lam, kita perhatikan setelah huruf lam itu huruf apa? Ini alif, ini lam. Setelahnya huruf nun. Alif lam berjumpa dengan huruf nun. Kita lihat di samping, huruf nun itu huruf apa? Huruf nun itu ternyata termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf nun, hukumnya alif lam syamsiyah, sehingga huruf lamnya dibaca idgham. Huruf lamnya tidak dibaca di sini, langsung masuk ke huruf nun. Bainan nas. Di sini ada huruf nun bertasydid, ini huruf nun tanda tasydid itu seperti ini, seperti yang ketiga terbalik nih. Kita lihat di samping, huruf nun bertasydid, mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu sengaja kami buat catatan kecil supaya saudara yang pemula tidak keliru dalam menentukan hukum tajwid. Karena nanti tidak semua nun bertasydid, tidak semua mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Kalau misalkan kemasukan nun sukun atau kemasukan tanda baca tanwin. Jadi supaya tidak keliru, maka kami buatlah catatan kecil seperti itu. Jadi kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, kita perhatikan huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca. Nah, contohnya di sini yang kita temui nun bertasydid. Nun bertasydid jika sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah atau kasroh atau dhammah, maka nun bertasydidnya hukumnya gunnah musyaddadah. Ini nun bertasydid. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, berarti nun bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Cara membacanya tuh digunakan tuh ya didengungkan. Jadi soalnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Bainan nas, nah kita panjangkan seperti itu. Nas ini namanya adalah mad arid li sukun. Namun sebelum itu coba perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan alif, ini alif nih yang disambung dengan huruf nun. Sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Pada awalnya ini namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dia dengan huruf yang disukunkan atau yang dimatikan, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan mad arid li sukun kita baca panjangnya 2 harokat, maka nanti setiap berjumpa dengan mad arid li sukun semuanya harus dibaca 2 harokat. Misalnya nih di atas ada mad arid li sukun dibaca 2 harokat, sampai ke bawah harus dibaca 2 harokat. Kalau di atas dibaca 4, sampai ke bawah juga harus dibaca 4 harokat. Jadi harus konsisten, dia harus sama begitu. Tidak boleh selang-seling. Di atas 2 harokat, nanti berjumpa lagi pas baca Al-Quran di bawahnya dibaca 4 harokat, nggak boleh gitu. Harus sama, konsisten. Nah, mana huruf yang kita sukunkan? Huruf sin. Ini kan kita baca bainan nas. Jangan dibaca bainan nasi. Jangan. Huruf sinnya kita sukunkan atau kita matikan. Kenapa kok disukunkan? Kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan, harus kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran kemudian kita berhenti tepat di huruf sin. Huruf sin kan tidak dibaca panjang nih, makanya kita sukunkan atau kita matikan, sehingga dibaca bainan nas begitu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, al-waqfu aula, berwaqaf atau berhenti itu lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka alangkah baiknya kita berwakaf dulu atau berhenti dulu tepat di tanda wakaf ini. Nah, makanya kita berhentikan pada huruf sin. Nah, tepat di tanda wakaf ini kita berhenti. Setelah berhenti atau berwakaf, kita ambil napas, baru kita lanjutkan lagi bacanya begitu. Wallah, di sini ada lafaz Allah. Nah, tadi di atas sudah detail kami jelaskan.
Kalau ada lafaz Allah sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah atau tanda baca dhammah, maka lafaz Allah dibaca tebal, dibaca tafkhim. Ini lafaz Allah. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka lafaz Allah dibaca tebal sehingga dibaca wallah, jangan dibaca wallah, jangan, tapi dibaca wallah begitu. Karena di sini ada lafaz Allah sebelumnya tanda baca fathah. Yang di atas tadi lafaz Allah sebelumnya tanda baca dhammah, maka lafaz Allah dibaca tebal. Jadi yang dapat menebalkan lafaz Allah itu tanda baca fathah dan tanda baca dhammah begitu. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf lam. Nah, tadi sudah detail juga kami jelaskan di atas. Nah, kita lihat di samping, huruf lam termasuk salah satu huruf syamsiyah, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Wallah, lafaz Allah dibaca panjang. Perhatikan tanda mad yang di kotak nomor 4. Karena di atas lafaz Allah ada tanda baca fathah berdiri atau alif kecil nih, berbentuk alif kecil tanda baca fathahnya. Maka lafaz Allahnya dibaca panjang, mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Wallahu sami, huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, ini baris 1 ke bawah, ini tanda baca kasrah namanya atau harokat kasrah. Kalau ada huruf ya sukun sebelumnya ada harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrah atau tanda baca kasrah yang berposisi tepat sebelum ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1, huruf ya sukun pasangannya tanda baca kasrah sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Huruf ya sukun pasangannya tanda baca kasrah sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Nah, makanya mi dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wallahu sami'un alim. Kemudian di sini ada tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf ain. Kita lihat di samping, huruf ain itu termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf ain hukumnya adalah izhar halqi. Karena dia izhar maka dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi dibaca wallahu sami'un alim. Jangan dibaca sami'un alim. Jangan dipanjangkan seperti itu, jangan. Salah. Dibaca pendek saja, sami'un alim. Nah, begitu, dibaca jelas, tidak berdengung. Kemudian lim dibaca panjang, ini namanya mad arid li sukun. Namun sebelum itu perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan, maka berubah namanya menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Kalau di sini dibaca 2 harokat, maka di sini juga harus dibaca 2 harokat. Kalau di sini dibaca 6 harokat, maka di sini juga harus dibaca 6 harokat. Panjangnya harus sama, harus konsisten. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf mim. Kenapa huruf mim disukunkan? Karena kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf mim. Huruf mim tidak dibaca panjang, makanya huruf mim kita sukunkan begitu. Sehingga dibaca alim. Jangan dibaca alimun, jangan. Tapi huruf mimnya kita sukunkan. Nah, coba sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Supaya tidak sia-sia dengan apa yang telah kita pelajari, maka konsistenlah dalam membuka Al-Quran dan menerapkan apa yang telah kita ketahui.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.